Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulan akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Hubungan Kondisi Sanitasi dan Personal Hygiene Pekerja dengan Jumlah Angka Kuman pada Ikan Asap di Bandar Harjo, Kota Semarang. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan. Salah satunya adalah kerusakan biologis. Ikan dapat dijadikan berbagai macam olahan hidangan, salah satunya ikan asap. Salah satu tempat pengasapan ikan terbesar di Semarang terdapat di Bandar Harjo. Jenis ikan yang biasa diasap yaitu ikan pari, ikan tongkol, dan ikan manyung. Di antara ketiga jenis ikan ini, ikan manyung adalah ikan yang memiliki kadar air lebih tinggi dibandingkan ikan pari dan ikan tongkol, sehingga ikan manyung memiliki peluang kontaminasi lebih cepat. Berdasarkan penelitian pendahulu yang dilakukan oleh Puspaningdia pada tahun 2005 menyatakan di tingkat penjual sebanyak 40% sampel ikan asap mengandung jumlah total bakteri di atas maksimum, yaitu 1,15 kali 10 pangkat 6. Sedangkan standarnya berdasarkan Dijen POM, jumlah total bakteri itu harusnya di bawah 10 pangkat 6. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2013 menyatakan 13 ikan asap manyung menghasilkan jumlah angka kuman yang tidak memenuhi syarat, di mana nilai ambang batasnya melebihi 5 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Sedangkan ikan asap yang jumlah angka kumannya memenuhi syarat hanya berjumlah 7 ikan asap. Jenis penelitian yaitu penelitian survei analitik dengan pendekatan cross-seksional. Sampel penelitian adalah 21 sentra industri rumahan pengasapan dengan metode total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara. Pertama, uji lab jumlah angka kuman pada ikan asap. Kedua, MPN coliform pada air bersih. Ketiga, observasi di lapangan menggunakan lembar checklist dan wawancara dengan kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik univariat, bivariat dengan chi-square, dan multivariat dengan uji regresi logistik. Variabel bebas terdiri dari 8 variabel, yaitu kualitas air bersih, kondisi tempat penyimpanan makanan jadi, kondisi tempat sampah, kondisi sanitasi peralatan, keberadaan vektor dan binatang pengganggu, praktik mencuci tangan, penggunaan APD atau alat pelindung diri, dan kebersihan kuku. Variabel terikatnya yaitu jumlah angka kuman pada ikan asap. Kawasan Bandar Harjo memiliki sentra pengasapan ikan seluas 4 hektar dengan 21 sentra industri rumahan yang masih aktif. Lokasinya berada di RW 2 Bandar Harjo, berbatasan langsung dengan Kali Semarang. Sekarang kita akan membahas mengenai hasil penelitiannya. Variabel yang pertama adalah jumlah angka kuman pada ikan asap. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 14 sentra industri rumahan yang jumlah angka kumannya tidak memenuhi syarat, yaitu di atas 5 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Hal tersebut dilatar belakangi oleh menumpuknya sampah di sekitar tempat produksi. Jadi, semakin banyak sampah yang berada di sekitar tempat produksi, maka kemungkinan kontaminasi yang terjadi pun lebih besar.
Variabel yang kedua adalah kualitas air bersih. Dari 21 sentra pengasapan, terdapat 15 sentra yang tidak memenuhi syarat airnya, yaitu kurang dari 10 per 100 ml. Faktor yang menyebabkan air bersih itu kurang berkualitas adalah pelayanan air bersih PDAM yang tidak menjangkau daerah sentra pengasapan, sehingga para pekerja harus mengambil air dari sumur. Sedangkan karakteristik fisik dari air sumur tersebut berwarna kuning kecoklatan, keruh, dan juga berbau amis. Selain itu, letak sumur dengan toilet itu kurang dari 10 meter, sehingga kemungkinan besar adanya bakteri coliform pada air di sentra pengasapan ikan. Variabel selanjutnya yaitu kondisi tempat penyimpanan makanan jadi. Terdapat 16 sentra industri rumahan yang kondisi tempat penyimpanan makanan jadinya tidak baik. Hal tersebut dapat dilihat dari wadah yang digunakan untuk menyimpan ikan asap ditemukan ada hidangan ayam di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, sebaiknya satu wadah itu hanya digunakan untuk satu hidangan saja, tidak dicampur dengan hidangan lain. Lalu, wadah juga menempel dengan tanah karena alas wadah ada yang berlubang. Variabel selanjutnya adalah kondisi tempat sampah. Dari 21 sentra industri pengasapan, terdapat 14 sentra yang tidak baik kondisi tempat sampahnya. Faktor yang menyebabkan keadaan tersebut adalah sampah biasanya diambil sehari sekali oleh petugas kebersihan, namun terkadang sampah tidak diambil oleh petugas kebersihan sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap. Selain itu, sampah seperti plastik, sisa batok kelapa, dan jeroan ikan banyak ditemukan di dalam sentra pengasapan ikan. Biasanya, para pekerja di sana tidak langsung membuang sampah ke tempatnya, melainkan mereka membiarkan terlebih dahulu sampah itu berserakan di dalam sentra pengasapan. Baru setelah pengolahan selesai dilakukan, mereka baru bersih-bersih tempat sentra pengasapan ikan. Variabel selanjutnya yaitu kondisi sanitasi peralatan. Dari 21 sentra industri rumah pengasapan, terdapat 14 sentra yang sanitasi peralatannya kurang baik. Faktornya yaitu letak peralatan seperti besek rotan dibiarkan menempel dengan lantai yang terbuat dari tanah. Selain itu, peralatan tidak langsung dicuci menggunakan sabun, namun hanya direndam di dalam bak yang berisi air. Baru setelah proses pengolahan selesai dilakukan, para pekerjanya baru mencuci peralatan tersebut menggunakan sabun. Variabel selanjutnya adalah keberadaan vektor dan binatang pengganggu. Dari 21 sentra industri pengasapan, terdapat 10 sentra yang tidak baik dalam menangani vektor serta binatang pengganggu. Hal tersebut disebabkan karena kondisi sentra pengasapan ikan memiliki ruangan yang tidak tertutup, sehingga banyak hewan seperti kucing, tikus, serangga, dan lalat yang masuk ke tempat sentra pengasapan. Variabel selanjutnya adalah praktik mencuci tangan. Terdapat 16 sentra yang tidak menerapkan praktik mencuci tangan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari kebiasaan pekerja yang tidak mencuci tangan ketika hendak menangani makanan. Variabel selanjutnya adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 13 sentra industri pengasapan tidak menerapkan penggunaan APD dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari para pekerja menggunakan pakaian yang tampak kotor. Walaupun ada beberapa pekerja yang menggunakan APD seperti sarung tangan, celemek, dan penutup kepala, namun APD tersebut terlihat sangat kotor dan tidak pernah dicuci.
Sehingga bisa kita ketahui walaupun mereka menggunakan APD, tetapi APD-nya kotor sama saja. APD tersebut tidak bisa melindungi makanan dari kontaminasi bakteri. Faktor selanjutnya adalah kebersihan kuku. Dari 21 sentra industri pengasapan, terdapat 13 sentra pengasapan yang tidak memperhatikan kebersihan kuku para pekerjanya. Hal tersebut bisa dilihat dari pekerja tidak memperhatikan perilaku hidup bersih selama pengolahan, seperti tidak membersihkan kuku yang kotor. Seperti kita ketahui, kuku yang kotor itu merupakan tempat berkumpulnya kuman. Jadi, apabila pekerja di sana tidak memperhatikan kebersihan kuku dan mereka pun tidak menggunakan APD seperti sarung tangan, mereka langsung saja menyentuh ikan asap dengan menggunakan tangan telanjang, sehingga sangat besar terjadi kontaminasi di situ. Dari kedelapan variabel tersebut dilakukan uji bivariat dengan chi-square untuk menentukan apakah ada hubungan atau tidak kedelapan variabel tersebut dengan jumlah angka kuman pada ikan asap. Setelah dilakukan uji bivariat dengan chi-square, didapatkan hasil ada 6 variabel yang memiliki hubungan dengan jumlah angka kuman, di antaranya kualitas air bersih, kondisi tempat sampah, kondisi sanitasi peralatan, keberadaan vektor dan binatang pengganggu, praktik mencuci tangan, dan juga kebersihan kuku. Sedangkan ada 2 variabel yang tidak ada hubungan dengan jumlah angka kuman pada ikan asap, yaitu kondisi tempat penyimpanan makanan jadi dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Meskipun dari hasil uji bivariat dengan chi-square ini, kedua variabel tersebut tidak ada hubungannya dengan jumlah angka kuman pada ikan asap, namun belum tentu kedua variabel itu tidak menyumbangkan kontaminasi kuman pada ikan asap, tetapi bisa dilihat dari faktor-faktor lainnya juga. Nah, dari 8 variabel tersebut, apa sih variabel yang paling mempengaruhi jumlah angka kuman pada ikan asap? Untuk mengetahuinya, maka dilakukan uji regresi logistik multivariat. Dari 8 variabel, diambil 2 variabel yang paling berpengaruh terhadap jumlah angka kuman pada ikan asap, yaitu variabel kebersihan kuku dan juga variabel kondisi tempat sampah. Setelah dilakukan uji regresi logistik multivariat, didapatkan hasil signifikan dari variabel kebersihan kuku lebih kecil dibandingkan variabel kondisi tempat sampah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi jumlah angka kuman pada ikan asap adalah kebersihan kuku. Bisa dilihat juga dari hasilnya bahwa kebersihan kuku yang tidak baik akan beresiko meningkatkan jumlah angka kuman pada ikan asap 23.350 kali dibanding kebersihan kuku yang baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kualitas air bersih, kondisi tempat sampah, kondisi sanitasi peralatan, keberadaan vektor dan binatang pengganggu, praktik mencuci tangan, kebersihan kuku dengan jumlah angka kuman pada ikan asap. Dan tidak ada hubungan antara kondisi tempat penyimpanan makanan jadi dan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Demikian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan dari salah satu jurnal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.